Sekarang kita bahas tentang sendi yuk. Nah, kalian udah tahu dong bahwa sendi itu tempat bertemunya tulang-tulang manusia kan? Nah, dalam sistem gerak manusia, persendian itu memiliki peranan yang penting dalam terjadinya gerak gitu kan. Tentu aja harus ada kerjasama antara rangka, otot, dan sendi itu sendiri. Selanjutnya kita membahas tentang sendi-sendi lebih lanjut. Oke? Berdasarkan sifat gerakan, sendi itu dibagi menjadi 3, yaitu sendi mati, sendi kaku, dan sendi gerak. Apa sih sendi mati, sendi kaku, dan sendi gerak itu? Yuk kita bahas satu-satu ya. Oke, sekarang tentang sendi mati. Poin yang harus diingat adalah pada sendi mati ini tidak memiliki celah sendi. Karena tidak memiliki celah sendi ini, maka pada sendi mati ini tidak memungkinkan terjadinya gerakan pada tulang. Contoh rangka yang mempunyai sendi mati ini adalah pada tulang tengkorak. Nah, ini nih yang namanya sendi mati nih. Ini kan antara tulang yang satu dengan tulang yang lain itu tidak memiliki celah. Ini rapet-rapet kan? Gitu. Oke, udah ngerti kan sampai sini sendi mati? Kita lanjut ke sendi kaku. Nah, sendi ini terdiri dari ujung-ujung tulang rawan. Kalian tahu tulang rawan kan? Tulang rawan itu adalah tulang yang empuk gitu, yang nggak keras banget. Contoh yang paling gampang adalah tulang pada hidung, pada cuping hidung. Coba aja kalian rasain. Ya, cuping hidung itu kan nggak keras kan? Atau cuping telinga gitu. Itu contoh dari tulang rawan. Dia bukan tulang yang keras. Nah, karena sendi kaku ini terdiri dari ujung tulang rawan, maka pada sendi kaku ini masih memungkinkan terjadinya gerakan walaupun sifatnya kaku. Nah, contoh sendi kaku ini terdapat pada ruas-ruas tulang dada. Nah, ini nih yang namanya sendi kaku. Nih, kelihatan kan? Ini yang biru-biru muda ini, warnanya biru-biru muda ini adalah rawan. Jadi, dia bisa memungkinkan terjadinya gerakan, tapi kaku. Oke, selanjutnya kita ke sendi gerak. Sesuai namanya, sendi gerak ini pasti bisa bergerak bebas. Kenapa? Karena pada sendi gerak ini terjadi pada tulang yang satu yang lain yang tidak dihubungkan dengan jaringan. Jadi dua tulang itu ketemu secara langsung, tapi nggak terlalu rapat gitu. Kalau di sendi mati kan tulangnya ketemu langsung, tapi nggak ada celah gitu, rapat banget. Nah, kalau di sendi kaku dia masih ada tulang rawan penghubungnya itu, bentuknya itu masih ada tulang rawan. Nah, kalau sendi gerak dia antara tulang yang satu dengan tulang yang lain itu ketemu langsung gitu. Nah, sendi gerak ini sendiri ada beberapa macam, yaitu contohnya adalah salah satunya adalah sendi engsel. Yang pertama adalah sendi engsel. Sendi engsel ini hanya dapat digerakkan ke satu arah. Ya, contohnya namanya juga sendi engsel. Contohnya seperti engsel jendela gitu. Dia kan kalau jendela itu kan cuma bisa dibuka ke arah luar atau ke arah atas gitu. Mungkin ada juga yang bikin jendela yang ngebukanya ke arah dalam kan. Pokoknya dia cuma ngebuka satu arah. Nggak mungkin kan dia sampai saat ini sih saya belum nemuin jendela yang bisa
muter-muter gitu kan, bisa kebuka muter-muter gitu. Contohnya adalah sendi pada siku. Sendi pada siku. Terus sendi pada lutut. Nah, pada gambar diperlihatkan contoh dari sendi engsel. Ini pada lutut ya. Jadi sendi engselnya ini yang warna biru ini. Terus ini sendi yang menghubungkan antara tulang paha dan tulang bawah. Tulang paha dan tulang kaki bawah. Yang bagian bawah ini yang dilingkarin itu merupakan gambar dari sendi engsel. Contoh selanjutnya adalah sendi peluru. Nah, pada sendi ini memungkinkan terjadinya gerakan ke segala arah. Kenapa bisa terjadi gerakan ke segala arah pada sendi peluru ini? Karena tulang yang satu dapat berputar pada tulang yang lain. Nah, ini adalah salah satu contoh dari sendi peluru gitu. Ini adalah gambar dari sendi pelurunya. Dapat dilihat kan ini yang warna biru itu bisa bentuknya seperti apa? Bulat. Nah, yang satunya lagi yang ini bentuknya seperti mangkuk. Itu kan. Jadi yang biru ini bisa berputar pada mangkuknya. Gitu. Contoh dari sendi peluru itu adalah sendi antara tulang paha dengan tulang gelang panggul nih. Sendi antara tulang gelang panggul dengan tulang paha, ini sendinya. Gitu. Atau contoh yang lain adalah pada bahu. Itu yang menghubungkan antara tulang lengan atas dengan tulang gelang bahu. Oke, itu tadi sendi peluru. Selanjutnya contoh sendi gerak yang lain adalah sendi pelana. Nah, sendi pelana ini sendi yang dapat bergerak ke dua arah, misalnya ke samping dan ke depan. Jadi dia hanya bisa bergerak dua arah aja. Kalau tadi kan sendi engsel cuma ke satu arah. Kalau sendi peluru itu ke segala arah. Nah, kalau sendi pelana itu hanya dua arah, yaitu ke samping dan ke depan. Nah, ini adalah gambar dari sendi pelana. Lihat kan, ini yang gambar yang ini, yang dibuletin. Bentuk dari sendi pelana itu ya kayak pelana kuda gitu. Nah, sekarang contoh dari sendi pelana itu sendiri ada sendi antara tulang telapak tangan dengan pangkal ibu jari atau jempol. Jadi, sendi yang menghubungkan antara jempol dengan telapak tangan. Nah, ini nih contoh sendinya. Ini ibu jari, ini tulang telapak tangan, ini sendi pelananya. Sekarang kita lanjutkan ke contoh sendi gerak yang lain, yaitu sendi putar. Nah, pada sendi putar ini, pada sendi putar ini itu merupakan sendi tempat tulang yang satu berputar mengelilingi tulang yang lain. Nah, ini gambar sendi putarnya. Nih. Dilihat di sini kan bulat ini berputar mengelilingi yang setengah lingkaran ini. Gitu. Contoh dari sendi putar itu adalah ini. Yaitu pertemuan antara tulang lengan atas dengan tulang lengan bawah. Nih. Gitu. Selanjutnya adalah contoh sendi gerak yang lain adalah sendi geser. Sendi
geser. Pada sendi geser ini merupakan sendi tempat ujung tulang yang satu menggeser ujung tulang yang lain. Nah, pada sendi ini hanya memungkinkan sedikit sekali gerakan. Nah, ini nih yang contoh dari sendi geser. Ini gambarnya. Nah, sendi geser ini contohnya pada tulang-tulang di pergelangan tangan.